Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 1 Februari 2025. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang memampukan kita untuk masuk di bulan yang kedua tahun ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Dan kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan untuk kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 1-2. Tertulis demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi seorang hakim di Indonesia, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Pertama-tama, harus lulus sebagai sarjana hukum, kemudian mengikuti seleksi CPNS hakim, lalu mengikuti pendidikan hakim, magang di pengadilan, dan kalau memenuhi syarat, baru bisa diangkat menjadi hakim pemula. Dan kalau terus tekun dalam bidangnya sebagai hakim yang memenuhi kualifikasi, dapat diangkat menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Tapi untuk menjadi hakim agung butuh waktu lama dan perlu memenuhi banyak faktor. Menjadi hakim adalah tugas yang terpandang. Banyak orang yang ingin menjadi hakim, tapi untuk itu dibutuhkan integritas yang tinggi dan sikap jujur serta adil untuk menjadi seorang hakim yang baik. Dalam masa perjanjian baru, di Israel yang berperan sebagai hakim, selain raja dan gubernur atau wali negeri, adalah para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka adalah para pemuka agama yang terpandang dan dihormati orang banyak. Tapi sayangnya, keputusan mereka seringkali adalah keputusan yang subjektif. Kita perhatikan dalam Matius 27 ayat 1-2 ini. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sudah kehilangan hati nuraninya. Mereka tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang jahat. Kekuasaan yang mereka miliki sebagai hakim untuk menentukan kondisi seseorang sangatlah besar. Mereka dapat menentukan hidup mati seseorang. Dan kalau mereka merasa bahwa orang yang sedang mereka hakimi dapat mengancam eksistensi dan kewibawaan mereka, maka orang itu akan ditiadakan. Itulah yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang jahat, bukan pelaku kriminal, tapi Dia berbuat baik, mengajar kebaikan, menyembuhkan, mengadakan mujizat. Tapi semua hal itu dipandang sebagai ancaman oleh para tua-tua dan imam kepala. Dan keputusan mereka yang dihasilkan secara bersama-sama adalah membunuh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa mereka membelenggu Tuhan Yesus. Luar biasa apa yang mereka kerjakan. Seorang yang tidak berbuat jahat, tapi dibelenggu bagaikan seorang pelaku kriminal yang sangat berbahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan refleksi buat kita semua. Apakah kita mau meniadakan Tuhan Yesus dari dalam kehidupan kita?
Apakah kita mau seperti para imam dan tua-tua Yahudi yang membelenggu dia dan membinasakan dia, dan tidak mau kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah kita mau menerima kehadiran Tuhan Yesus dan mau agar hidup kita dipimpin olehnya? Mari saudara, pilihan ada pada kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah pemimpin kepada hidup. Dia memberikan kita keselamatan dan jaminan hidup yang kekal. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Maukah kita menyingkirkan Tuhan Yesus dari dalam kehidupan kita, atau menerima Dia dalam hati dan hidup kita? Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari terima Dia dalam hatimu dan dalam hidupmu, agar saudara mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima Engkau dalam hidupku. Aku percaya dan beriman Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah disalibkan untuk penebusan dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali di akhir zaman sebagai hakim di atas segala hakim. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menerima Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layani Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengajar kami untuk selalu menerima Engkau, menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami, menyembah-Mu, mengasihi-Mu, percaya kepada-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, supaya kami hidup menuruti kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.